banyak pemahaman yang berbeda sehingga menjadikan beberapa kaum muslimin saling bermusuhan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di antara salah satu yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah adalah mendalami apa itu agama Islam. Hablullah adalah keimanan, hablullah adalah agama Islam. Sehingga seorang muslim dituntut untuk mendalami bagaimana agama Islam yang benar, yang murni, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para sahabat Nabi yang betul-betul mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka betul-betul saling bersaudara, sampai-sampai seakan-akan tidak ada sesuatu yang membedakan mereka. Saking mereka bersaudaranya, Pak, itu di antara mereka ada sunnah Nabi kalau makan dijilat tangannya. Makanya pakai tangan, setelah makan pakai tangan, itu tangannya enggak langsung dibasuh, tetapi tangannya dia apa namanya? Dijilat, bukan dijilat tapi dimasukkan ke mulut, apa namanya? Di perut, yang dipukul tangannya. Ini salah satu sunnah. Hadisnya berbunyi, barang siapa makan, janganlah membilasnya sampai ia mengumutnya atau diumutkan oleh orang lain. Sampai para sahabat tadi seperti itu. Jadi diemut oleh orang lain tangannya. Nah, kita mungkin belum bisa sampai seperti itu, Pak. Masih ada rasa jijik. Coba sampai mau, saya pertama dong. Mungkin kalau sama istri mau, sesama istri mungkin mau, atau sama anak mungkin mau. Tapi mungkin kita belum bisa. Para sahabat Nabi sampai seperti itu ya. Karena mereka sudah saking bersaudara yang diikat dengan pemahaman yang benar terhadap ajaran Rasulullah SAW. Sunnah yang seperti ini diikuti. Bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lain? Sehingga Muslim akan semakin erat, akan semakin berukhuwah tatkala betul mendalami agama Islam ini dengan baik. Tapi terkadang ada perbedaan pendapat antara ulama. Contohnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad atau Imam Hanbali, mereka berselisih. Yang jadi pertanyaan, apakah keempat mazhab ini mereka saling bermusuhan? Sebenarnya tidak sama sekali. Yang bermusuhan adalah orang-orang yang berada setelah itu, yang tidak mendalami bagaimana agama Islam ini. Kalau memang di situ ada perselisihan pendapat antara ulama, ini mengatakan boleh, misalkan sholat, ada yang sholatnya seperti ini ditaruh di bawah pusat, ada yang sholatnya seperti ini. Ini adalah permasalahan yang memang dikatakan oleh para ulama mazhab zaman dahulu. Jangan sampai kita saling bermusuh-musuhan, karena pendahulu-pendahulu kita tidaklah saling bermusuhan. Kita harus mengerti kalau memang di situ ada perbedaan pendapat antara ulama, maka kita harus legowo. Oh iya, moga sebenarnya misalkan seperti ini, tetapi boleh bagi kita untuk ini. Kalau kita pengen mencari tahu kebenaran, maka silahkan. Kalau yang benar secara hadis Nabi adalah seperti ini, Pak. Menurut ulama ini tentang permasalahan seperti itu tidaklah dibenarkan. Maka ini boleh dijelaskan tanpa kita bermusuh-musuhan. Kaum muslimin sekarang jumlahnya sangat banyak sekali, tetapi satu sama lain membenarkan dirinya sendiri, kalau dikatakan salah tidak mau, dan satu sama lain tidak mau kembali merujuk kepada ajaran agama Islam yang benar. Kalau dia betul-betul mengamalkan ajaran
yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka satu, tidak akan ada perselisihan. Kalaupun ada, itu hanya perkara yang kecil dan tidak boleh kita saling bermusuh-musuhan. Harus saling apa? Memberikan maaf kepada sahabat kita. Sebabnya apa? Karena kita tidak betul-betul memahami. Baru paham ini, oh itu yang lain salah. Belum tentu. Karena memang di situ ada pendapat ulama yang lain. Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, Imam Abu Ahmad berpendapat seperti ini. Contoh misalkan ada yang berpendapat bahwasanya qunut subuh itu tidak boleh. Ada yang lain berpendapat qunut subuh boleh. Bagaimana? Yang benar, yang tidak ingin qunut, kalau sholat di masjid yang qunut, maka dia mengangkat tangan. Agar apa? Agar terjadi ukhuwah Islamiyah. Agar terjadi apa? Ukhuwah Islamiyah. Kalau ingin cari kebenaran, maka boleh silahkan. Apa sih kenapa kamu nggak seperti? Kenapa sih kamu nggak menurut? Oh, pendapat saya seperti ini, hadisnya dijelaskan seperti ini. Kenapa kamu menurut? Oh, saya hadisnya seperti dijelaskan. Nanti setelah itu mana di cross check yang benar. Jangan membawa emosi dan syahwat. Kalau sudah jelas oh ini yang benar seperti ini, jangan kita mengandalkan apa? Oh saya pengen ikut yang banyak sajalah. Tidak menjadi jaminan bahwasanya yang banyak itu benar. Allah berfirman, wala tuti aktsar man fil ardi. Janganlah engkau ikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Kebanyakan orang belum tentu benar. Kalau kita berada di sebuah tempat, Nabi SAW tatkala diutus oleh Allah SWT, kebanyakan masyarakat Arab ketika itu menyembah berhala. Apakah menyembah berhala benar, Pak? Salah. Hanya Nabi Muhammad SAW seorang sendiri membawa syariat Islam yang asing. Terkadang kita sekarang ingin menerapkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sangat sulit sekali. Contohnya, misalkan Nabi SAW itu memakai atau memelihara jenggotnya. Sekarang ingin memakai jenggot, kadang oh ini aliran yang keras, padahal bukan seperti itu. Terkadang kita pengen sholat tarawih yang agak panjang, wah sholat tarawih sedikit panjang, padahal itu yang benar. Maka dinamakan sholat tarawih. Panjang sedikit nggak jadi masalah, tapi jangan terlalu panjang banget sehingga orang-orang pun lari. Nggak betul juga. Yang betul adalah pas-pasan, tidak panjang, tidak begitu singkat. Sehingga apa sikap kita terhadap perselisihan antara ulama? Kita kalau belum tahu betul jangan terlalu keras. Nah, Nabi SAW Nabi Muhammad SAW melarang bersikap keras di dalam agama Islam ini. Saya benar, kamu salah. Dilihat dulu apakah di situ ada pendapat ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.